Melihat warganya masih banyak yang nggak makan, Heranov. Bantuan masih minim, apalagi di wilayah-wilayah terisolir. Relawan sudah ada di titik lelah. 3 minggu menunggu bantuan. TNI Polri juga dikerahkan, sudah cukup masif. Pekerja yang membangun listrik berusaha bahkan di tengah hujan, lumpur. Kecelakaan kerja juga cukup tinggi, Heranov, untuk membangun infrastruktur. Akuin, kalau masyarakat Aceh bilang akuin saja, pemerintah butuh bantuan. Banyak sekali relawan yang ingin masuk ke Aceh, medis terutama. Saya tidak membayangkan, Heranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk makan. Itu yang saya lihat setiap hari. Tidak layak rasanya anak-anak berdiri di pinggir jalan untuk minta makan, Heranov. Itu tidak benar. Anak-anak harusnya tinggal di tempat yang aman, makan yang bergizi, kembali ke sekolah, dapat kesehatan yang baik. 3 minggu melihat kondisi Aceh tidak ada perubahan. Lebih dari seminggu saya dan rekan saya Urip Handoyo berada di Aceh, tidak ada perubahan, Heranov. Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan, karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Heranov. Oke. Seberat usaha relawan menembus wilayah-wilayah yang terdampak. Baik. Oke, Irin, tenangkan diri dan tetap semangat. Baik, terima kasih Irin. Saya akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Kenapa pemerintah masih belum minta bantuan ke asing, dan juga bagaimana kemudian nanti respon dari Istana soal banyak titik-titik yang belum terakses hingga kini. Terima kasih Irin, terima kasih untuk laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Salam buat tim liputan di sana. Selamat sore. Bantuan asing untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera, mereka tolak. Sementara modal asing mereka terima dengan senang hati. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Heran saya dengan penguasa negeri ini. Saya juga heran, Pak Ustadz. Daripada kita heran, lebih baik kita tanyakan langsung saja ya Pak Ustadz. Permisi Bapak Presiden Prabowo, kenapa ya Pak bantuan asing untuk korban bencana yang ada di Sumatera ditolak? Tapi kalau ngutang untuk membangun kereta cepat bus dan lain-lain butuh bantuan asing. Kenapa ya Pak? Banyak yang heran Pak. Saya heran, ada pemimpin yang bangga pinjam uang. Loh, kenapa Bapak juga heran? Buktinya teman Bapak ngutang atau tidak, itu teman Bapak. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta cepat itu sudah saya tekankan sejak awal, tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah.
Bapak sudah dengar perkataan teman Bapak itu tadi. Katanya tidak menggunakan APBN. Buktinya menggunakan APBN atau tidak, Pak? Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak. Tuh kan akhirnya menggunakan uang pajak. Coba sekarang saya tanyakan kepada teman Bapak ya. Permisi Pak Jokowi, kenapa kereta cepat WUS menggunakan uang pajak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tuh kan Pak, kata teman Bapak tadi, ya nggak tahu kok tanya saya. Permisi Bang, kenapa bencana yang ada di Sumatera ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Berhenti berdebat kenapa bencana Sumatera belum dijadiin bencana nasional. Berhenti karena alasannya udah jelas karena malu. Itu tuh aib bagi sebuah negara. Gak ada negara satupun di dunia ini yang mengeruk hasil alamnya, mengeruk sumber daya alam tanpa mikirin cara pemeliharaan alamnya. Gak ada, cuma di Indonesia. Makanya mereka gak mau sampai orang luar negeri bantuin negaranya karena malu ketahuan. Ntar ketahuan jelas boroknya, ntar ketahuan jelas korupnya, ntar ketahuan jelas blow on-nya. Makanya berhenti berdebat soal itu karena udah jelas mereka tuh malu dengan aibnya sendiri. Baik Bang, terima kasih infonya. Sekarang langkah Bapak selanjutnya apa? Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa.